10 langkah penyuluh lapangan keluarga berencana atau PLKB. Tata cara kerja PLKB yang muatan utamanya adalah 10 langkah kerja PLKB lahir di pertengahan tahun 1980-an yang merupakan alat manajemen proses lini lapangan yang ampuh untuk menggerakkan segenap potensi masyarakat untuk memberikan dukungan partisipasi kepada program keluarga berencana. PLKB-PKB berhasil mengambil hati para tokoh masyarakat dan keluarga Indonesia untuk menjadikan program keluarga berencana menjadi gerakan masif bersama masyarakat. Hasil kerja gerakan ini pula yang mengantarkan Indonesia memperoleh penghargaan dunia Population Award di penghujung tahun 1980-an. Adapun 10 langkah PLKB itu adalah: 1. Pendekatan tokoh formal. 2. Pendataan dan pemetaan. 3. Pendekatan tokoh informal. 4. Pembentukan kesepakatan. 5. Pemantapan kesepakatan. 6. Kie oleh tokoh masyarakat. 7. Pembentukan grup pelopor. 8. Pelayanan KB/KS. 9. Pembinaan peserta KB. 10. Evaluasi, pencatatan dan pelaporan. Mengapa PLKB-PKB perlu melaksanakan 10 langkah kerja? Petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB perlu melakukan 10 langkah kerja agar supaya: pertama, tujuan dapat tercapai dengan mendapat dukungan dari tokoh formal dan informal. Kedua, kegiatan didasarkan data dan analisa data yang bersumber dari hasil pendataan keluarga. Ketiga, tumbuh dan berkembangnya institusi masyarakat yang mendukung dan mengelola gerakan KB, sehingga terlaksana kegiatan KIE/KIP konseling. Keempat, pada akhirnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB yang berkualitas dapat dipenuhi serta menjadikan kegiatan KB sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari setiap keluarga. Apa relevansi 10 langkah kerja PLKB dalam menjawab tuntutan tugas yang semakin kompleks pada saat ini? 10 langkah kerja PLKB semakin diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan pelaksanaan gerakan KB nasional saat ini. Hal ini disebabkan tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas semakin berkembang. Oleh karena itu, petugas lapangan keluarga berencana dituntut untuk bekerja lebih teratur dan berkesinambungan. Penjelasan masing-masing 10 langkah PLKB tersebut adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan pendekatan tokoh formal? Pendekatan tokoh formal merupakan kegiatan yang dilakukan petugas lapangan keluarga berencana untuk menumbuhkan hubungan kerjasama dengan para tokoh formal di tingkat desa, kelurahan. Di antaranya kepala desa beserta seluruh perangkat desa, kelurahan, dan petugas dari dinas instansi yang membina desa kelurahan. Mengapa perlu pendekatan tokoh formal? Pendekatan tokoh formal diperlukan untuk menumbuh keakraban, pemahaman tujuan dan rencana kerja yang disusun, adanya dukungan berupa petunjuk, tenaga, dana dan sarana sehingga seluruh potensi dapat berperan secara aktif dalam mekanisme operasional gerakan KB nasional, baik pada tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi. Bagaimana langkah kegiatan pendekatan tokoh formal? Pendekatan tokoh formal dapat dilakukan melalui kunjungan rumah, pertemuan perorangan, pertemuan kelompok baik yang resmi maupun tidak resmi.
2. Apa yang dimaksud dengan pendataan dan pemetaan? Adalah suatu proses kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data. Mengapa perlu melaksanakan pendataan dan pemetaan wilayah kerja? Agar petugas lapangan keluarga berencana menguasai secara jelas dan rinci situasi wilayah kerjanya sebagai bahan untuk penyusunan rencana kerja, penggarapan wilayah kerja, penilaian hasil kegiatan, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan kemungkinan hambatan yang akan ditemui dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui pendataan dan pemetaan dapat dimiliki peta kerja dalam bentuk peta, tabel, grafik, data klasifikasi tahapan keluarga sejahtera, penyebab masalah dari keluarga prasejahtera dan KSI dan keadaan dinamis sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Bagaimana langkah kegiatan pendataan dan pemetaan wilayah kerja? Kegiatan yang perlu dilakukan oleh petugas lapangan KB adalah sebagai berikut. A. Mengumpulkan data, baik dengan wawancara, maupun mempelajari catatan yang telah ada. B. Mengelompokkan data berdasarkan jenis data seperti 1. Mencatat kegiatan yang dilakukan dalam buku RIPLKB dan buku visum. 2. Peserta KB, kondisi demografi dan tingkat kesejahteraan keluarga. 3. Data dasar kelompok kegiatan, BKB, BKR dan BKL. 4. Data dasar ekonomi keluarga. 5. Menyajikan hasil pendataan. 3. Apa yang dimaksud dengan pendekatan tokoh informal? Suatu kegiatan untuk menciptakan hubungan kerja antara petugas lapangan KB dengan tokoh-tokoh informal yang ada di tingkat desa kelurahan. Sehingga para tokoh informal, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, orang-orang terkemuka, dukun beranak, tokoh tani, tokoh kesenian, PKK, tokoh pendidikan, dan lain-lain, bersedia untuk berperan aktif dalam mekanisme operasional gerakan KB nasional mulai dari tahap persiapan maupun evaluasi. Mengapa petugas lapangan keluarga berencana perlu melaksanakan pendekatan tokoh informal? Petugas lapangan KB perlu melakukan pendekatan tokoh informal karena pada umumnya tokoh ini menjadi panutan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan. Untuk itu, para tokoh informal perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sehingga pada akhirnya diharapkan tumbuh motivasi yang kuat dari tokoh masyarakat untuk dapat memberikan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan gerakan nasional di lapangan. Bagaimana langkah kegiatan pendekatan tokoh informal? Pendekatan tokoh informal bisa dilakukan melalui kunjungan rumah, pertemuan perorangan, pertemuan kelompok, baik yang sifatnya resmi maupun tidak resmi. 4. Apa yang dimaksud dengan pembentukan kesepakatan? Adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengikat dan mengarahkan semua pihak yang dapat berfungsi sebagai penentu kegiatan gerakan KB nasional. Pembentukan kesepakatan penting dilaksanakan petugas lapangan keluarga berencana untuk mendapatkan kesamaan pengertian dan tindakan dari semua pihak sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, sehingga secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan yang saling menunjang untuk mencapai tujuan. Bagaimana langkah kegiatan pembentukan kesepakatan? Pembentukan kesepakatan bisa dilaksanakan melalui kegiatan rakor desa saresehan dan pertemuan lainnya.
5. Apa yang dimaksud dengan pemantapan kesepakatan? Pemantapan kesepakatan merupakan suatu proses untuk memantapkan tokoh formal dan informal agar bersedia untuk berperan aktif sesuai dengan hasil kesepakatan dan rencana yang diputuskan dalam rakor desa kelurahan. Mengapa perlu pemantapan kesepakatan? Pemantapan kesepakatan perlu dilakukan agar kesepakatan yang telah terbentuk dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Bagaimana langkah penegasan kesepakatan? Untuk menegaskan kesepakatan yang telah terbentuk, petugas lapangan KB dapat mendatangi kembali tokoh masyarakat dan komponen lainnya untuk menyampaikan kesepakatan. Menyampaikan rencana, jadwal kegiatan, menjelaskan kembali hasil kesepakatan rakor desa kelurahan, ataupun memantapkan kembali isi pesan yang akan disampaikan kepada sasaran apabila yang bersangkutan diminta untuk menjadi motivator. 6. Kie oleh tokoh masyarakat. Kegiatan penyuluhan adalah suatu proses yang dilakukan oleh petugas lapangan KB sendiri maupun bersama institusi dalam rangka menanamkan pengertian, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar sasaran tahu, mau dan mampu melaksanakan gerakan KB nasional. Pada tahap awal kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan petugas lapangan KB sendiri maupun bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan kader institusi. Selanjutnya diharapkan secara sendiri kader institusi dan tokoh masyarakat bersedia dan mampu melaksanakan kegiatan penyuluhan berkesinambungan. Siapa yang harus melakukan penyuluhan? Kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh petugas lapangan KB sendiri maupun bersama dengan kepala desa, tokoh masyarakat, LKMD, PKK, ulama, tokoh lain dan pos KB, subpos KB. Bagaimana bentuk kegiatan penyuluhan? Penyuluhan dapat dilaksanakan dalam 3 bentuk. A. Penyuluhan individu melalui kunjungan rumah. B. Penyuluhan melalui penyuluhan kelompok. Penerangan kelompok dengan memanfaatkan forum yang sudah ada seperti pengajian, arisan, pertemuan PKK, dan sebagainya. Penerangan kelompok dalam forum pertemuan khusus. C. Penyuluhan massa dengan memanfaatkan media Kie seperti media cetak, media tradisional, media elektronik. Materi apa yang harus disampaikan pada penyuluhan? Materi yang disampaikan pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Secara umum materi yang disampaikan mencakup reproduksi keluarga, ketahanan keluarga dan ekonomi keluarga. 7. Apa yang dimaksud dengan pembentukan grup pelopor? Kegiatan ini merupakan upaya untuk menseleksi dan memotivasi keluarga agar menjadi teladan dan berperan secara aktif dalam institusi masyarakat pengelola gerakan KB nasional. Melalui kegiatan ini diharapkan keluarga teladan secara sukarela berperan aktif dalam pengelolaan gerakan KB nasional, serta bersedia secara aktif untuk mengajak keluarga untuk memperoleh pelayanan sehingga dan tumbuhnya rasa kebersamaan di lingkungannya. 8. Apa yang dimaksud dengan kegiatan pelayanan? Suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh petugas lapangan KB dalam mempersiapkan pelayanan teknis kepada sasaran sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Misalnya pelayanan kontrasepsi kepada calon peserta KB, pelayanan kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS. Siapa yang melakukan kegiatan pelayanan?
Pelaksana pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran, diantaranya oleh dokter, bidan klinik KB, kepala desa, ketua RW RT, para tokoh masyarakat, bidan di desa, petugas kantor pos, tokoh ekonomi. Apa kegiatan petugas lapangan KB dalam pelaksanaan pelayanan? Kegiatan petugas lapangan KB dalam kegiatan pelayanan meliputi penyiapan calon yang akan dilayani bersama-sama dengan institusi masyarakat, membantu persiapan tempat dan sarana pelayanan, memberikan penyuluhan pemantapan kepada calon baik yang belum mampu yang telah mendapat pelayanan, serta menserasikan dan memanukan kegiatan pelayanan reproduksi sehat, ketahanan keluarga dan ekonomi keluarga. 9. Apa yang dimaksud dengan pembinaan peserta KB? Pembinaan keluarga adalah kegiatan membimbing, mengarahkan, mengaktifkan dan mengembangkan keluarga dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga melalui tokoh masyarakat dan institusi masyarakat. Mengapa perlu kegiatan pembinaan keluarga? Pembinaan perlu dilaksanakan agar setiap keluarga memperoleh informasi dan pelayanan tentang kegiatan keluarga berencana secara berkesinambungan, sehingga pada akhirnya mampu mengembangkan potensi keluarganya menjadi keluarga yang maju, mandiri, dan sejahtera. Bagaimana langkah petugas lapangan KB dalam kegiatan pembinaan keluarga? Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembinaan keluarga, diantaranya melakukan inventarisasi permasalahan, mempelajari masalah dan merumuskan cara pemecahannya, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada sasaran bersama institusi dan tokoh masyarakat serta melaksanakan rujukan. 10. Apa yang dimaksud dengan pencatatan dan pelaporan? Pencatatan pelaporan adalah kegiatan PLKB dalam mencatat, melaporkan input, proses, dan hasil gerakan KB nasional, termasuk menggunakan formulir R1KS, peta keluarga, R1, sub PPKBD, R1 UPPKS, R1 BKB, R1 BKR, R1 BKL, R1 PPKBD, R1 PLKB, F1 PLKB, buku visum dan sebagainya, sebagai bahan evaluasi hasil kegiatan secara periodik melalui rakor desa, rakor kecamatan, dan staff meeting. Dalam pandangan ilmu manajemen klasik, 10 langkah PLKB merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip manajemen yang mengandung unsur planning, organizing, actuating, dan controlling. Langkah pertama sampai dengan langkah keempat atau kelima adalah implementasi dari prinsip planning yang utuh dan komprehensif. Langkah keenam, 7, dan 8 merupakan bagian dari prinsip-prinsip pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan. Sementara langkah 9 dan 10 bercirikan prinsip pengendalian dan pengawasan program yang kuat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.